Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas PAI 1A yang beranggotakan 1. Mazlan, 2. Mutiara Fajrin Prayitno, dan 3. Bagiatus Sifa Madinah akan mempresentasikan materi PAI, yaitu konsep Islam tentang lingkungan. Dalam materi kali ini, pembahasan konsep Islam tentang lingkungan akan ada 4 pembahasan. Yang pertama, kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Yang kedua, kerusakan lingkungan dan dampak-dampaknya. 3. Elemen-elemen konservasi lingkungan dalam agama. Dan 4. Peranan manusia dalam konservasi lingkungan. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam. Al-Quran menyebutkan banyak teori tentang kebenaran seluruh kejadian di alam semesta ini yang sudah tertera di Al-Quran, tentang apa saja hakikat alam semesta, dan beberapa tempat yang ada di alam semesta itu ada pada surat-surat Al-Quran. Lalu menjelaskan bahwa alam itu adalah langit dan bumi. Jagat raya ini adalah susunan unsur-unsur yang berada dalam perbentangan yang mencakup hukum-hukum alamiah. Sehingga alam semesta yang berada di dalam Al-Quran itu sebagai perbentangan yang unsur-unsurnya itu mempunyai keterkaitan. Jadi alam semesta haruslah dipahami sebagai wujud dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab alam semesta dan seluruh isinya tidak ada tanpa keberadaan Allah yang Maha Esa. Seperti beberapa ayat yang ada ini, yaitu segala sesuatu termasuk langit dan bumi merupakan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Surat Ibrahim ayat 11. Allah adalah pemilik mutlak dari alam semesta dan penguasa alam semesta serta pemeliharanya yang Maha Pengasih. Surat Al-Baqarah ayat 1-3. Sebagai ciptaannya, alam semesta ini menyerah kepada kehendak Allah. Surat Al-Imran ayat 83. Antara alam semesta atau makhluk hidup Allah mempunyai keterikatan erat, dan bahkan meskipun mempunyai hukumnya sendiri, ciptaannya bergantung pada pencipta yang tak terhingga dan mutlak. Jika kita mencari proses penciptaan alam semesta di dalam Al-Quran, terdapat salah satu ayat yang menjelaskan prosesnya seperti dalam Quran surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat ke-4, yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Dari salah satu ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa atau sittati ayyamin. Selanjutnya, para musafir bersepakat dalam menafsirkan ayat ini bahwa yang disebut dengan sittati ayyamin adalah 6 tahapan atau proses, bukan 6 hari sebagaimana kita mengartikan kata ayyamin. Selain itu, juga terdapat ayat yang mendukung proses penciptaan berlangsungnya selama 6 masa ataupun 6 tahapan, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nazi'at surat ke-79 ayat 27-33. Kerusakan lingkungan dan dampak-dampaknya. Pengertian dari kerusakan lingkungan itu sendiri adalah tindakan yang menimbulkan suatu perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat hayati atau fisik, seperti hilangnya sumber daya air, tanah, udara, atau kerusakan ekosistem, serta punahnya fauna liar yang mengakibatkan lingkungan menjadi tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Setiap bencana atau kerusakan pasti memiliki dampak yang besar bagi manusia, baik pada bidang sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Faktor penyebabnya kerusakan lingkungan ada 2, yaitu yang pertama, faktor alam. Yang pertama ada A. Gunung meletus. Terjadi akibat adanya endapan magma yang didorong keluar oleh suatu gas yang bertekanan tinggi, sehingga ketika gunung meletus, gunung akan mengeluarkan materialnya seperti lava, lahar, abu vulkanik, uap panas, dan lain sebagainya. Dampak dari adanya gunung meletus yaitu sebagai berikut. 1. Material yang keluar dari gunung berapi, yaitu awan panas, mampu menewaskan makhluk hidup bagi manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.
2. Mampu melumpuhkan segala aktivitas masyarakat setempat karena aktivitasnya seperti bercocok tanam harus terhenti karena harus mengungsi dalam waktu yang cukup lama dan lahan mereka pun banyak yang rusak. 3. Lahar yang dihasilkan gunung meletus dapat menghancurkan bangunan. 4. Gunung Merapi juga mengakibatkan gangguan pernapasan karena gas beracun serta abu vulkanik yang dikeluarkan oleh gunung berapi sangatlah berbahaya jika manusia menghirup gas tersebut. Oke, selanjutnya yang B yaitu gempa bumi. Gempa bumi ini terjadi tentu ada akibat dan sebab-sebabnya gitu. Untuk gempa bumi ini terjadi diakibatkan karena pergerakan kerak bumi gitu, atau lempeng bumi yang biasa kita ketahui sebagai gempa tektonik. Gempa bumi ini juga dapat terjadi karena aktivitas gunung api gitu, atau biasa kita ketahui sebagai gempa vulkanik. Dampak yang dihasilkan dari gempa bumi ini sesuai dengan besarnya kekuatan gempa gitu. Dampak dari adanya gempa bumi tersebut bisa, yang pertama yaitu adanya korban jiwa karena banyak dari mereka yang tertimbun reruntuhan akibat gempa tersebut gitu. Yang kedua yaitu jaringan komunikasi pun akan terganggu gitu. Terlebih lagi jika tower, telepon atau kabel-kabel jaringan rusak atau terputus diakibatkan karena gempa tersebut gitu. Yang ketiga yaitu terganggunya jalur transportasi. Ini sudah jelas ya, bukan hanya jalur darat tetapi jalur udara maupun air. Karena goyahnya lempengan bumi tersebut, inilah yang membuat akses transportasi menjadi rusak dan sulit untuk dilintasi pejalan kaki maupun kendaraan. Yang keempat yaitu menyebabkan bencana baru seperti tanah longsor dan juga tsunami yang terjadi karena adanya gempa yang terjadi di dasar laut tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu C, tentang tsunami. Ini merupakan gelombang air laut yang sangat besar yang menerjang dataran diakibatkan oleh gangguan dasar laut seperti gempa bumi, letusan gunung api atau dampak asteroid. Kemudian gangguan ini menyebar sehingga menyebabkan terjadinya tsunami gitu. Adapun dampak-dampak yang dihasilkan karena tsunami ini, yang pertama yaitu terjadinya kerusakan di mana-mana. Ini sudah jelas ya. Yang kedua itu karena banyak memakan korban baik manusia maupun hewan gitu. Hewan yang dimaksud ini hewan di daratan maupun di lautan gitu. Yang ketiga yaitu tsunami ini juga menyebabkan kerugian material di mana banyak bangunan-bangunan atau infrastruktur yang rusak itu, kehilangan harta benda, rusaknya lahan pertanian dan lain sebagainya gitu. Yang keempat itu terhambatnya segala bentuk kegiatan perekonomian akibat terjangan gelombang tsunami tersebut gitu. Dan yang kelima yaitu akan ada pengeluaran dana yang cukup besar dikeluarkan oleh pemerintah gitu, dengan tujuan untuk merenovasi atau melakukan pembangunan perbaikan wilayah yang rusak akibat bencana tsunami tersebut gitu. Selanjutnya D yaitu tentang banjir. Banjir ini disebabkan karena faktor manusia, tetapi banjir juga dapat disebabkan karena faktor alam, yaitu terjadinya hujan deras yang berlangsung secara terus-menerus gitu, sehingga membuat saluran air tidak mampu menahan serta menopang debit air yang terus bertambah gitu. Kemudian debit air itu naik ke daratan dan merendam daratan. Dampak dari adanya banjir ini bermacam-macam. Yang pertama itu banyaknya korban jiwa yang terseret oleh banjir gitu. Yang kedua banyaknya segala bentuk aktivitas manusia atau tempat tinggal manusia seperti rumah atau jalanan di sekitarnya terendam sehingga sulit untuk dilintasi baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan gitu. Yang ketiga yaitu hilangnya lapisan tanah yang subur akibat terendam oleh banjir gitu, sehingga hal itu juga dapat merusak tanah
tanaman yang ada gitu. Yang keempat yaitu ketika banjir melanda, pasokan atau jumlah air bersih akan semakin berkurang gitu. Yang kelima, menyebabkan kerugian karena banyaknya barang-barang serta surat-surat penting yang terendam banjir atau bahkan terseret air banjir tersebut gitu kan, sehingga hilang di bawah arus gitu. Dan yang keenam ini dampaknya yaitu air kotor yang menggenang ketika banjir dapat menyebabkan resiko munculnya berbagai macam penyakit atau malah gangguan kesehatan gitu. Oke, yang selanjutnya yang yaitu tentang angin puting beliung gitu. Angin puting beliung ini adalah angin yang berputar dengan bergerak secara garis lurus yang terjadi ketika pancaroba atau peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau gitu, atau juga sebaliknya yang memiliki kecepatan mencapai 63 km per jam atau lebih. Dampak dari angin puting beliung ini bisa menyebabkan macam-macam hal yang terjadi. Yang pertama yaitu angin puting beliung ini menghambat segala bentuk kegiatan perekonomian gitu. Contohnya seperti kita mau berkendaraan terganggu, mau bercocok tanam, mau berkebun dan sebagainya terganggu gitu. Yang kedua angin puting beliung ini juga merusak segala yang ada seperti bangunan-bangunan, lahan pertanian dan juga tempat peristiwa serta banyaknya puing-puing yang berserakan gitu. Sejumlah korban yang akan mengakibatkan beberapa menelan korban gitu. Kita masuk yang kedua yaitu faktor manusia. Selain kerusakan lingkungan yang terjadi karena faktor alam, kerusakan lingkungan juga dapat disebabkan oleh perbuatan atau tingkah laku manusia gitu. Yang pertama yaitu ada buang sampah sembarangan. Yang ini mengingat rendahnya kesadaran masyarakat hingga buang sampah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kita gitu. Slogan-slogan jangan dibuang sampah sembarangan memang terkesan sederhana, namun ternyata masyarakat sulit sekali melakukan atau menerapkan hal tersebut gitu. Dampak dari buang sampah sembarangan ini yang pertama yaitu memberikan kesan tempat tersebut terlihat kumuh sehingga tidak sedap dipandang mata gitu. Yang kedua yaitu dapat mendatangkan penyakit karena dengan adanya sampah yang berserakan menyebabkan nyamuk akan terus berkembang gitu. Dan yang ketiga yaitu mengeluarkan aroma-aroma yang tidak sedap dicium gitu dan tidak enak dipandang juga gitu. Yang selanjutnya itu dengan membuang sampah ke sungai akan menyebabkan air sungai menjadi dangkal sehingga akan meluap. Jika hal tersebut dilakukan terus-menerus, datang tibanya saat hujan yang terus-menerus akan menyebabkan kebanjiran gitu. Yang selanjutnya yaitu sampah plastik merupakan sampah yang tidak dapat didaur ulang gitu. Jika sampah tersebut dibuang sembarangan maka akan menimbulkan pencemaran air, tanah, laut bahkan udara gitu. Racun dari plastik tersebut akan membunuh hewan maupun tumbuhan. Plastik merupakan kesuburan tanah serta membuat hewan mati karena menganggap plastik adalah makanannya dan plastik tidak dapat dicerna oleh hewan tersebut. Selanjutnya yang B ada penebangan secara liar atau illegal logging.
Kegiatan ini dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, mengeksploitasi hutan hingga pada akhirnya membuat hutan semakin gundul akibat penebangan pohon-pohon yang tidak terbatas. Kemudian, mereka juga melakukan pendistribusian serta penjualan kayu tersebut secara tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Dampak dari penebangan hutan secara liar yaitu sebagai berikut. Kurangnya daerah resapan air sehingga dapat memungkinkan terjadinya bencana tanah longsor maupun banjir. Lalu terjadinya global warming karena penebangan hutan secara liar dapat meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer. 3. Penebangan hutan secara liar membuat hutan menjadi gundul dan menyebabkan hilangnya kesuburan tanah karena tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak yang mengakibatkan tanah menjadi kering dan gersang, dan hilangnya lingkungan tempat tinggal dan punahnya hewan atau tumbuhan yang berada di hutan tersebut. Lalu C. Pemanasan global. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan suhu bumi atau memanasnya iklim bumi baik di daratan maupun di lautan, serta peningkatan rata-rata suhu atau jumlah karbon dioksida di atmosfer yang diakibatkan adanya gas rumah kaca yang berlebih. Pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti pembakaran hutan dan pembakaran fosil, pertanian, pembukaan lahan baru, dan lain sebagainya. Dampak dari adanya pemanasan global yaitu sebagai berikut. 1. Terjadinya kebakaran hutan akibat suhu udara yang terlalu tinggi, sehingga hal ini dapat membuat hutan menjadi gundul dan kebakaran. Kebakaran hutan tersebut mencemari tanah, laut, dan udara. Lalu, 2. Menurunnya sistem imun sehingga dapat mudah terserang penyakit. 3. Rusaknya ekosistem terumbu karang dan matinya flora dan fauna akibat kenaikan suhu. 4. Mencairnya es di kutub sehingga dapat menjadi bencana bagi kota-kota kecil yang berada di sekitar. Dan terakhir, mengganggu aktivitas manusia seperti gagal panen akibat kekeringan di mana-mana. Lalu D. Ada pencemaran. Pencemaran terjadi karena adanya perubahan tatanan lingkungan akibat masuk atau dimasukkannya zat berbahaya sehingga dapat terjadi pencemaran udara, air, maupun lingkungan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya aktivitas manusia yang menimbulkan kerugian serta membuat lingkungan tidak berfungsi dengan semestinya. Dampak dari pencemaran tersebut sebagai berikut. 1. Pencemaran tanah akibat dari penggunaan insektisida yang berlebihan menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah. 2. Pencemaran mengeluarkan racun-racun yang dapat menyebabkan punahnya flora dan fauna serta hilangnya habitat mereka. 3. Munculnya berbagai penyakit seperti gangguan pernapasan. Dan yang terakhir, pencemaran akan mengganggu kehidupan semua makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Hal ini membuat keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Yang ketiga adalah elemen-elemen konservasi lingkungan dalam agama. Konservasi lingkungan hidup merupakan suatu perlindungan dalam lingkungan agar lingkungan terhindar dari kerusakan akibat dari pemakaian yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Elemen-elemen konservasi lingkungan merupakan bagian integral upaya untuk melihat banyak tantangan dan peluang untuk mengubah ilmu pengetahuan menjadi sebuah kebijakan publik. Konservasi alam sebenarnya sudah ada sejak 252 tahun sebelum Masehi, yaitu di India saat dipimpin Raja Asoka secara resmi mengumumkan perlindungan satwa, ikan, dan hutan. Peristiwa ini menjadi awal mula kawasan yang dilindungi. Lalu sekitar tahun 624 sampai 634 Masehi, Nabi Muhammad SAW membuat kawasan konservasi yang dikenal dengan Hima di Madinah. Sejak zaman Nabi Muhammad, konsep Hima sudah diperkenalkan, yaitu suatu zona dalam konservasi lingkungan. Di dalam suatu zona tersebut tidak boleh didirikan bangunan atau membuat ladang. Hima sebagai upaya melindungi tumbuhan-tumbuhan dan satwa liar. Dan konsep Hima ini masih digunakan di beberapa negara Islam. Konservasi merupakan kepentingan kesadaran dalam memikirkan lingkungan yang ada. Tidak heran jika konservasi telah ada dalam ajaran Islam. Adapun beberapa elemen-elemen dari konservasi lingkungan antara lain: 1. Hutan konservasi, yaitu hutan dengan kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu. Fungsi pokoknya adalah pengawetan beragam tumbuhan dan satwa serta ekosistem yang ada di dalamnya, juga sebagai penyangga kehidupan. Hutan konservasi terdiri dari kawasan hutan suaka alam berupa cagar alam dan suaka marga satwa, kawasan hutan pelestarian alam berupa taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, serta taman buru.
Yang kedua adalah cagar alam, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas tumbuhan, satwa, dan ekosistem yang harus dilindungi karena kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang perkembangannya secara alami. Ketiga, suaka marga satwa, yaitu kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa keanekaragaman unik, yaitu jenis satwa, kebudayaan, dan kebanggaan nasional. Dalam kelangsungan hidupnya perlu ada pembinaan terhadap habitat. Keempat, taman nasional adalah kawasan alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelolanya dengan sistem zonasi untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, tumbuhan atau satwa, pariwisata, dan rekreasi. Pengelolaan taman nasional dikelola oleh pemerintah. Kelima, taman hutan raya adalah kawasan alam dengan tujuan mengoleksi tumbuhan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan asli, dan dikelola oleh pemerintah. Yang keenam, taman wisata alam, yaitu kawasan alam dengan tujuan utama untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam yang dikelola oleh pemerintah. Yang ketujuh, taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Selanjutnya yang keempat adalah peranan manusia dalam konservasi lingkungan. Yang pertama, penghijauan dan reboisasi. Penghijauan merupakan penanaman pohon agar menjadi sejuk dan bersih, karena manfaat pohon atau tumbuhan itu sendiri yaitu dapat menghasilkan O2 dan menyerap CO2. Kemudian penghijauan juga dapat mencegah terjadinya banjir, karena ketika musim penghujan air dapat meresap dengan mudah ke dalam tanah. Sama halnya dengan reboisasi. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul juga diperlukan karena reboisasi dapat mencegah terjadinya erosi, melestarikan kesuburan tanah, dan menghasilkan udara yang bersih. Dengan adanya penghijauan dan reboisasi, artinya kita juga dapat turut menjaga kelestarian hidup flora dan fauna. Yang kedua, mengurangi penggunaan kertas. Apabila permintaan terhadap kertas melambung tinggi, maka semakin banyak pula pepohonan yang akan ditebang, dan dampak negatif yang dihasilkan dari penebangan pohon adalah terjadinya kerusakan pada bumi. Daerah tersebut akan rawan terjadi banjir, tanah longsor, atau erosi. Yang ketiga, tidak menggunakan air secara berlebihan. Air merupakan kebutuhan dasar semua makhluk hidup. Tetapi jika penggunaan atau pemanfaatan air tidak dilakukan secara bijak dan berlebihan, maka dampak negatif yang akan terjadi adalah memicu terjadinya krisis air bersih secara global. Keempat, menjaga kesuburan tanah, yaitu dengan menanam tanaman tumpang sari, membuat sengkedan atau terasering, karena hal itu dapat mencegah terjadinya erosi. Kemudian menggunakan pupuk kimia secara bijaksana. Jika penggunaan pupuk itu berlebihan, justru akan menimbulkan pencemaran pada tanah. Yang kelima adalah menjaga flora dan fauna. Flora dan fauna adalah salah satu contoh kekayaan alam yang harus dijaga dan dipelihara. Hal paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan menjaga hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumah kita, yaitu tidak merusak tumbuhan dan tidak mengganggu atau mengusik binatang-binatang tersebut. Di Indonesia pun banyak flora dan fauna yang sudah langka. Dengan melakukan konservasi seperti membentuk cagar alam atau suaka marga satwa, melindungi pemburuan liar, melakukan pemberantasan perdagangan antar satwa, artinya kita turut melestarikan ekosistemnya agar tidak punah. Yang keenam adalah melakukan pengolahan limbah. Pengolahan limbah dapat dilakukan dengan mendaur ulang sampah. Caranya adalah memilah sampah yang dapat didaur ulang dengan sampah yang tidak dapat didaur ulang. Kemudian juga dapat disediakan tong sampah organik, anorganik, sisa makanan, dan plastik. Sekian sekiranya materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.